Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan fundamental harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 2 November 2021, hari yang sangat berat ya, dan sepertinya kita bakalan sering kayak gini selama November ini karena IHSG sudah terkonfirmasi reversal. Bagaimana saya nanti akan langsung kita cek saja. Jadi yang kemarin Oktober thumbnail saya hijau terus, nah ini kayaknya November thumbnailnya bakalan banyak merah. Nah tinggal kita lihat aja. Buat teman-teman yang mau kasih tips, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link Social Base di deskripsi. Nah teman-teman bisa kasih tips, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja kita akan menganalisa IHSG. Cuman sebelumnya kita ke transaksinya dulu. Hari transaksinya lumayan oke. 11,374 ya, transaksi besar. Dengan pergerakan asing hari ini net sell 145 miliar. Kalau dibandingkan dengan net buy kemarin sebelumnya sebenarnya belum terlalu besar sih. Dan kalau kita lihat di indeks regional ya, kebanyakan merah semua. Yang hijau bursa US, regional hampir merah semua kecuali Singapura. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Ada Bank BRI. Nah, Bank BRI ini turun sambil diakumulasi ya, 119,3 miliar. Kalbe 73,1 miliar, Ali 49,3 miliar, BBNI 45,1 miliar, MDKA 20,9 miliar, Unilever 16,2 miliar, LSIP 14,7 miliar, Tower 11,8 miliar, Bank Mandiri 10,2 miliar, MTEK 9,3 miliar, ICBP 9,1 miliar, Indi 7 miliar, PTBA 5,1 miliar, TBIG 4,7 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijual asing, ada Telkom 203,3 miliar, BBCA 184,9 miliar, Bukalapak 38,4 miliar, Cepin 20,9 miliar, United Tractor 15,1 miliar, Astra 13,9 miliar, Java 12,1 miliar, PRDA 11,3 miliar, INKP 9,9 miliar, SMRA 9,8 miliar, dan Indosat 9,3 miliar. Nah sebelum masuk ke IHSG, ada sedikit pengumuman dulu buat teman-teman yang kemarin merasa sudah mendaftar grup cuan-cuan saham di Google Form kemarin ya untuk yang bulan November. Silakan dicek email masing-masing. Sudah dikirim email invitasi ke grup Telegramnya. Tapi buat teman-teman yang merasa emailnya belum masuk, bisa langsung DM Instagram aja. DM Instagramnya cuan-cuan saham, nanti akan saya invite secara manual. Ini untuk teman-teman yang kemarin sudah daftar di Google Form seperti itu. Oke, langsung aja masuk ke teknikalnya IHSG. Seperti lanjutan dari kemarin sebenarnya, dan hari ini sudah terkonfirmasi. Kenapa? Karena sekarang IHSG sudah closing di bawah 6493. Kemarin saya bikin dua skenario ya untuk IHSG, antara bearish flag kalau enggak inverted cup handle, dan hari ini saya rasa sudah terkonfirmasi, dan artinya untuk sekarang saya rasa ya ada potensi IHSG bisa turun sampai ke agak dalam sih ya ternyata kalau target dari inverted cup handle-nya. Nah ini dia bahkan bisa sampai 0,618 ini di sekitar 6.300 itu target dari patternnya. Nah kalau misalkan kurang jelas bisa saya perjelas ya seperti ini. Nah di sini kan dia membentuk sebuah inverted cup handle, lalu hari ini dia breakdown, dan harusnya sih by teori targetnya sampai ke sana. Cuma nanti kita lihat aja apakah benar IHSG bakalan sampai ke sana atau tidak, seperti itu. Yang jelas sekarang sudah terkonfirmasi reversal. Kenapa? Karena dia sudah membuat lower high dan lower low. Lower high-nya sudah kemarin di sini ya. Ini tanggal 1 November. Ini kan dia high. Di sini low, lower high,
Nah, sekarang langsung breakdown ya. Ini dia lower low. Jadi sudah terkonfirmasi untuk IHSG sudah reversal kalau buy closingan hari ini. Untuk target tadi bisa sampai ke sana, itu sangat worst case skenario di 6.312-an alias Fibonacci 0,618 seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat di atas sana ada area-area kuat sebenarnya. Kayak misalkan contoh di sini ya, ini 6.450 sampai 6.500. Ya 6.500 sudah jebol sih. Jadi kita gunakan 6.450 sampai 6.400. Itu ada area kuat untuk supportnya IHSG. Lalu setelah itu di sini juga ada itu sekitar 6384 sampai 63. Ini kombinasi antara angka Fibonacci di sini. Ini ya teman-teman bisa lihat sendiri angka-angkanya karena agak panjang di 0,38. Karena ini kan 236 udah jebol ya. Berarti next Fibo-nya di sini 382, 0,5, 0,618. Tapi kalau misalkan dari support klasik itu ada di sini. Yang pertama sebenarnya kemarin 6.500 dan hari ini sudah jebol. Jadi next supportnya ada sekitar 6.450. Untuk selanjutnya support ada di sini. Kalau misalkan 6.450 masih jebol, ada 6.400 dulu. Lalu setelah itu ada 6367. Nah, sampai mana IHSG bakalan turun tinggal kita lihat aja karena masih belum tahu juga bottomnya sampai kemana. Kalau kita lihat pergerakannya bahkan baru dimulai hari ini tuh, untuk konfirmasi dia reversal ya, itu baru hari ini. Jadi harusnya sih kalau buy chart dia belum bakalan stop deket-deket ini, kecuali besok sehari misalkan turun 2% ya, langsung 0,618. Nah itu bisa aja dia langsung naik lagi. Cuman kalau misalkan masih pelan-pelan ya itu sih yang jelas ke depan mungkin harus ada pergantian strategi. Yang sebelumnya main swing, kemarin bisa nge-swing di sini ya. Nah, itu mulai rotasi lagi ke saham-saham gorengan, scalpingan dan lain sebagainya. Jadi ya menyesuaikan diri aja deh dengan market, karena market tidak pernah salah. Yang salah adalah kita. Jadi kita lihat marketnya yang potensial di mana. Kalau merasa belum mampu ya jangan trading dulu, lebih baik istirahat dulu, lihat-lihat market, tunggu bottoming dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan udah bisa main di gorengan, itu saatnya scalper bersinar seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Yang jelas IHSG belum ada bottomnya. Jadi nanti dia udah mulai melandai, kayak contoh ini ya. Di sini kan dia ada ketemu puncak, dia mulai melemah yang sebelumnya kuat. Lalu di sini dia geraknya mulai ke samping, double top dan akhirnya reversal seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa kelihatan juga di bawah, entah misalkan di sini dia bikin cup handle atau bikin double bottom atau bikin inverted head and shoulder bisa juga. Nah, tinggal kita lihat di area-area kuat ini dari Fibonacci-nya si IHSG seperti itu. Yang jelas mungkin kita kembali ke masa-masa sini ya. Masa-masa dimana IHSG thumbnailnya merah terus. Jadi ya batasi resiko aja. Batasi resiko, jaga modal, jaga psikologis, itu yang paling penting. Jadi ada saatnya kita harus agresif cari cuan ketika market mendukung, tapi juga ada saatnya kita bisa nyantai dulu ketika market baru nggak bagus. Jadi buat teman-teman yang bisa trading di market kayak gini ya silahkan, tapi kalau belum bisa ya lebih baik lihat-lihat dulu aja, menyesuaikan uangnya. Yang kemarin misalkan sudah pada cuan di bawah ya bisa trailing stop dulu, TP. Nanti kalau misalkan udah kelihatan bottomnya, masuk lagi ke saham-saham yang bagus buat swing lagi seperti itu. Kemarin juga pernah kok IHSG kayak misalkan dia swing low-nya agak sakit memang di sini dulu ya sekitar. Tapi kalau dulu di September, Agustus sampai bottomnya tuh September, hampir 1 bulan juga. Ini Agustus 28, puncaknya 27-28, untuk stopnya sampai 8 Oktober 24 September. Nah, ini juga bottom yang saya maksud nih ya. Di sini kan dia turun. Lalu di sini dia membuat higher low. Nah, ini kan low, high, higher low, break, higher high, dah. Setelah itu dia uptrend lebih kencang seperti itu. Jadi nanti kita lihat aja kira-kira bisa sampai mana untuk si IHSG ini. Nah, kalau misalnya kita lihat waktu tahun 2020 ya, dia retrace-nya kemana. Kalau 2020 kemarin sih dia cukup sampai 382 ya untuk retrace-nya IHSG. Ya semoga aja history repeat itself. Itu karena memang strong uptrend juga, tapi memang itu keadaannya habis pandemi ya. Jadi dia turun dalam makanya naiknya juga kencang. Nah, untuk sekarang ya saya pun juga berharapnya 0,382 cukup sih. Karena malas juga kalau marketnya kayak gini tuh flow itu nggak ada yang real gitu, kayak
beda lah sama ketika waktu main IHSG bullish, uang tuh tertinggal di IHSG gitu. Jadi kayak pagi beli ya sampai closing tuh uangnya masih di dalam, barang tuh masih diangkat gitu. Beda sama kayak kalau sideways kayak gini, apalagi baru ada lomba ya dari salah satu sekuritas, itu kan juga apa ya, kalau yang apa style trading yang baru ngetrend di lombanya itu kan scalpingan. Jadi ya flow-nya itu nggak real kalau saya bilang. Jadi misalkan dibeli diangkat dan nanti waktu tertentu sudah dijual lagi, terus juga take profit dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi sesuaikan aja dengan kemampuan diri sendiri. Jangan lupa jaga resiko, jaga modal, dan jaga psikologisnya. Oke, untuk IHSG Big Bang kemarin udah saya bahas ya teman-teman. Kalau ngecek analisa bank BRI, Mandiri, BTN, BNI, bisa cek video kemarin aja. Saya bahas semua. Batubara juga sudah saya bahas semua. Jadi untuk sekarang mungkin kita nggak bahas Big Bang yang itu. Nanti BCA kita cek aja. Kita mulai dari yang di zona asing. Kita mulai dari Telkom, yang hari ini turun lumayan juga, 1%. Oke, hari ini Telkom turun 1,8% dengan volume yang sangat besar. Nah, ini biasanya kalau volume besar gini harus kita cocokkan, ini volume buangan atau tampungan. Yang jelas sebenarnya ya untuk si Telkom ini sekarang dia udah ada di area kuat harusnya. Tuh, ini kan area sebelumnya area supply ya. Dia konsolidasi, dia kan downtrend dari tahun sini. Dia kan puncaknya Agustus ya 2017. Lalu setelah itu dia downtrend sampai bottomnya tuh kemarin November 2020. Di sana dia bikin double bottom dan akhirnya konsolidasi di range yang agak lebar untuk si Telkom ini. Dari sini 2550 sampai 3610. Patternnya mungkin walaupun agak bias ya, cuman bisa juga dia membuat sebuah cup handle. Ini cup lalu handle. Nggak tahu entah itu benar-benar cup handle atau enggak. Cuman yang jelas dia udah higher low dan higher high. Kemarin sudah berhasil breakout area konsolidasinya, cuman berhubung marketnya kurang bagus akhirnya nyungsep lagi. Nah, ini kotak pink yang saya pingin di sini ya. Itu tuh area kuatnya Telkom harusnya. Itu sekitar 3.700 sampai 3.600. Dan sekarang dia udah di posisi 3.600. Nah, artinya apa? Kalau menurut saya sih ada potensi rebound untuk Telkom di 3.600. Cuman kalau untuk reversal itu masih perlu konfirmasi. Kalau misalkan dia di 3.600 kuat, ada divergent, ada pattern reversal dan lain sebagainya, itu bakalan oke sih. Tapi kalau misalkan di 3.600 dia jebol, bakalan agak dalam seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pantulan ya bisa dimanfaatkan buat exit mungkin ya di 3.600 ini. Karena bottomnya belum kelihatan juga. Cuman siapa tahu dia bottoming di 3.600 bisa juga. Amannya gimana? Karena ini saham swing ya. Jadi kalau saran saya sih lebih baik stop loss di bawah 3.600 kalau dia closing ya. Pakai closing ya. Kalau dia closing di bawah 3.600 besoknya cut loss seperti itu. Harusnya kuat sih 3.600, tapi kalau jebol ya wassalam juga ini si Telkom ini. Kita coba tarik Fibonacci. Ini saya bakal banyak menarik Fibonacci ya, karena memang baru pada retrace sahamnya. Jadi kita tarik area retracementnya kira-kira bisa sampai kemana. Kemarin high-nya 3880. Nah gini ya. Oke. Hari ini Telkom udah jebol 236 ya di area 3670. Dia closing di 3660. Dan kalau misalkan buy Fibonacci, next supportnya ada di sekitar sini 3540. Ini juga area kuat sebenarnya ya. Kalau misalkan kita lihat di sini selalu direspon juga oleh Telkom ini. Di sini dia kena, di sini kena, di sini kena. Barangkali mau retest nanti tinggal kita lihat aja seperti itu. Jadi untuk sekarang Telkom support pertamanya di 3.600, support keduanya di 3540. Kalau misalkan mau masuk mungkin bisa cicil-cicil di situ, atau kalau mau lebih aman lebih baik tunggu bottoming dulu seperti itu. Lihat dalamnya hari ini big akumulasi. Untuk top satunya doang, yang lainnya netral. Dari jumlah brokernya juga terjadi distribusi ya, karena yang jualan cuma 25, yang beli 49.
dan ya Telkom juga bakalan uji EMA 50. EMA 20 nya udah jebol. Kalau kita lihat sih dari ke belakang ya, akumulasinya sebenarnya masih bagus dari bandar movement ya. Barangnya masih di dalam semua ya, belum terjadi distribusi. Dari foreign flow-nya pun juga masih bagus untuk si Telkom ini. Setelah kemarin dia bottoming di bulan November, habis itu diserot terus, cakep sih ini untuk si Telkom ini. Tinggal kita lihat aja kira-kira bisa sampai kemana. Tuh, untuk sekarang sih kalau menurut saya nggak usah ngecek target atas dulu ya, kita lihat bottom bawahnya dulu aja, supportnya itu tadi. Kalau misalkan dia ada tanda-tanda reversal, tinggal dilihat berhasil itu dead cat bounce atau berhasil break high seperti itu. Tunggu Telkom. Lanjut coba kita cek BBCA. Oke. Hari ini BBCA turun 1,35% dengan volume yang kalau menurut saya cukup besar ya. Ini dia di rata-rata volumenya, yang sebelumnya mini-mini dan akhirnya dia volumenya cukup besar sekarang karena dia memang jebol area support kuat. Makanya wajar dia volumenya besar, dan kalau saya rasa sudah valid untuk BCA ini, dia bakalan koreksi seperti itu. Kemarin juga skenario gagal. Saya kira dia ada potensi langsung naik lagi setelah di sini dia breakout ya. Di sini dia break. Nah, saya kira dia bakalan double bottom atau cup handle, reversal lanjut ke atas lagi. Tapi ternyata enggak, malah dia memang udah break down trennya. Lalu di sini sempat sideways dan akhirnya breakdown ke bawah, dan sekarang dia membuat low baru seperti itu. Dan bisa aja ini malah patternnya jadi inverted cup handle ya di sini. Ini cup, lalu ini ada handle. Atau misalkan pakai double top 1 lalu top 2 bisa juga seperti itu. Yang jelas satu hal yang pasti, BBCA sudah jebol 7350, Fibonacci 0,382 untuk tarikan yang ini ya. Nah, kalau misalkan next Fibunya sih ada di sini 7075 dan 6800. Tinggal kita lihat aja kira-kira dia sampai yang mana. Kalau dari teori sih 0,618 ya ada di 6800 ya, itu area kuatnya Fibonacci. Tapi siapa tahu dia dari rebound dari 0,5 bisa juga. Yang jelas ini angka-angka bisa dijadikan patokan untuk support buat yang pengen masuk. Saya rasa bisa nyicil di angka ini. Misalkan teman-teman masuk BCA ya 7075, misalkan pakai range 7100 sampai 7000, masuk 50% budget atau 40% budget, nanti sisanya di 6800 seperti itu. Itu untuk yang swing yang itu tadi, untuk Fibonacci nya angka-angkanya tadi. Kalau yang ini juga sebenarnya kalau nggak salah sama-sama 7350 tuh area kuat juga, memang sama aja sih ini. Ya intinya dia ada jebol 7350 dan saya rasa volumenya valid. Lihat dalamnya juga terjadi distribusi. Ini big distribusi banget kalau menurut saya. Sultan keluar kalau ini. Bayarnya 71 broker, sellernya cuma 8. Nih teman-teman, yang jualan cuma 8 broker doang. Dan kalau kita hilangin yang kecil-kecil, sebenarnya yang masif cuma 3 doang ini. Kelihatan banget hari ini distribusinya besar banget. Karena sangat signifikan ya ini ya. Ini 131 miliar, 99 miliar, 92 miliar. Yang bawahnya 13, 2,5, 1,2, 400 juta, 35 juta. Seperti itu. Jadi kelihatan banget kalau akhirnya ada big distribusi ya. Lebih baik wait and see dulu aja kalau menurut saya di angka-angka tadi, di Fibonacci tadi. Kalau terlihat trennya melemah, ada tanda-tanda reversal, bisa mulai cicil di area tadi seperti itu. Lanjut untuk Bukalapak, dia bikin low baru ya, agak kurang oke. Batu bara kemarin udah saya bahas. Coba kita cek Astra. Oke. Hari ini Astra turun 2,7%, tapi volumenya kecil banget ya. Dia sudah closing di bawah 6000. Artinya kemarin adalah dead cat bounce di sini ketika dia loncat ke atas ya, karena kena support, demand masih banyak, akhirnya sekali lagi dijebol juga untuk si Astra ini. Kalau menurut saya sudah valid karena sudah closing di bawah 6000. Cuman kalau misalkan kita coba cari view bagusnya ya setidaknya dia jebol area kuatnya dengan volume kecil. Jadi ya semoga aja bisa aja false breakout ya, seperti itu. Untuk sekarang dia closing di 5.900 dan mari kita tarik Fibonacci. Saya pengen tarik dari atas ke bawah dulu. Kita cari resisten ya kalau kayak gini. Kalau dari bawah ke atas kan cari supportnya dia. Barangkali memang dia ada skenario kenapa berhenti di 5.900 juga. Oke.
Jadi kemarin sebenarnya juga si Astra udah breakout 0,618 ya, sempat kena 0,786, akhirnya nyungsep lagi karena marketnya jelek. Seperti itu. Kalau dari Fibonacci support selanjutnya di sini sih 5775. Tinggal kita lihat aja dia bisa bertahan atau enggak dari sana. Cuman sebenarnya 5900 ini masih area kuat kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol dengan volume besar, closing di bawah 5950 itu baru yang wassalam. Seperti itu. Kita tarik Fibo lagi untuk mencari area ya, untuk mencari support dari retracement ya. Nah kalau tarikan yang ini kita lihat Astra ini supportnya dari sekitar 5750 juga. Lagi-lagi sama ya, 5750. Ini hitungan matematika kalau menurut saya bukan kebetulan. Jadi 5750 lalu 5550. Ini juga area kuat di 5550 itu. Saya rasa dua itu harusnya sudah bisa menahan penurunan Astra sih. Itu area kuat soalnya dua-duanya itu. Kelihatan banget harga selalu merespon di area sana. Jadi ya besok dilihat aja di sekitar situ. 5550 atau worst case scenario bisa sampai sini deh 5400. Tuh, jadi untuk supportnya 5750, 5550, lalu 5400. Tapi kalau misalkan masih jebol lagi, ya berarti 0,618 juga di 5325, 5300-an. Kita tarik pakai Fibo yang ini, pakai swing yang ini. Nah, oke. Dia ternyata kena 0,382 udah di 5900, makanya dia berhenti. Volumenya apa? Minus enggak ARB berhentinya, kena support kuat ya, enggak ada shadow juga. Jadi itu sekarang memang 5900 adalah supportnya si Astra. Tapi kalau jebol ya 5750 lagi ya, disambungin dengan angka-angka tadi lah. Itu area kuatnya si Astra seperti itu. Di dalamnya hari ini ada big distribusi juga. Ini ya, cuman kalau dilihat dari flow-nya sih masih belum sebanding sama tarian kemarin. Ini di sini akumulasi apa distribusi hari ini masih belum sebanding dengan akumulasi kemarin. Foreign flow-nya juga masih bagus, saya rasa masih oke ya. Dia baru keluar dikit doang. Mungkin memang baru mau di markdown marketnya seperti itu. Itu untuk Astra. Lanjut coba kita cek apa nih? Java mungkin ya. Banyak orang yang bilang kalau akhir tahun bulan November itu ayam-ayaman bagus. Nah, mari kita lihat coba chartnya. Siapa tahu menarik. Oke, hari ini Java turun 1,71% dengan volume yang ada. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, cuman saya rasa ada. By Fibo sebenarnya Java ini udah bagus banget areanya ya. Dia udah kena 0,618, itu di sekitar 1720 sampai 1700. 0,618-nya si Java. Itu juga sudah dekat dengan area kuat. Sebelumnya di sini dia resisten, resist, dan sekarang sudah kena lagi. Seperti itu. Kalau menurut saya bisa batasi resiko di 1700 sih. Maksudnya kalau misalkan dia bertanda, teman-teman pengen beli Java ya silakan beli di 1700-an. Tapi kalau misalkan dia jebol closing di bawah 1700, ya tinggal exit seperti itu. Jadi area kuatnya si Java ini 1700. Kalau libur lagi, kalau rebound bakal lumayan. Kalau jebol resikonya kecil seperti itu. Untuk naik support di sini 1650. Tapi kalau untuk resistennya di sini ya 1770, 1825 dan 1885 seperti itu. Kita lihat dalamnya hari ini dia netral mengarah ke distribusi ya untuk hari ini. Kemarin ada akumulasian, tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini terlihat ada apa ya, pengen keluar lah si PD-nya mungkin ya, seperti itu. Yang jelas area krusialnya kalau menurut saya 1555. Nah, itu angka cantik, itu gampang ingat-ingatnya. Kalau misalkan dia sampai jebol 1555 itu bakalan jelek banget Java. Kenapa? Karena yaudah dia bikin reversal besar. Ini kan high, low, lower high. Nah, kalau dia sampai jebol 1555 bakalan jadi lower low dan bisa ke sini 1200 mungkin. Seperti itu. Jadi batasi risiko aja. Kalau menurut saya sih 1700 sudah cukup ya. Kalau misalkan dia close di bawah 1700, exit dulu aja. Jangan sampai ke dalam seperti itu. Ya, tadi dalamnya sempat diakumulasi, tapi mulai perlahan keluar juga. Buy moving average dia juga barusan dead cross, artinya untuk sekarang sudah downtrend ya buy moving average-nya. Walaupun untuk price action-nya masih belum kalau dari pattern yang besar. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Untuk Java, lanjut coba kita cek INKP.
Ini bener-bener semua saham melemah biasanya ya. Kalau misalkan marketnya wajar gitu, yang melemah tuh ya cuman saham-saham ini itu aja, sektor tertentu antri lemahnya. Tapi kalau kita lihat hampir semuanya melemah ya untuk market tuh. Tapi juga kebanyakan volumenya kecil-kecil, itu yang bagus. Hari ini INKP turun 2,4% dengan volume yang kecil juga. Untuk volume exitnya ya, dia sudah jebol low, artinya dia membuat lower low di sini ya. Low-nya kan terakhir 8225, dia udah closing di 8125. Jadi sekarang arahnya masih ke bawah. Bentar lagi dia bakalan kena area kuat. Itu udah kena sih dari sini. 8150 sampai 8000 lah untuk area kuatnya si INKP itu untuk saat ini. Kalau memang dia pengen uptrend ya, itu harusnya dia dijaga di harga di angka situ. Nah, saya pengen hapus aja, kita mulai baru. Oke, untuk tren masih uptrend ya. Cuman kalau misalkan mau ketemu garis trennya ya harus ke sini dulu. Atau kalau misalkan di area kuatnya di sini sekitar 7.900-an sampai 8.000. Tuh. Ini area kuatnya INKP, harusnya sih bertahan. Tapi kalau misalkan dia jebol terus jebol uptrend, nah itu bisa aja dia ini bikin continuation. Tapi serem banget ini view-nya kalau misalkan beneran kayak gitu ya. Nih, bearish flag ya. Turun, bearish flag, terus breakdown, turun dalam banget itu. Target bisa ke sini. Sebentar. Nah, nol dong. Kayak enggak ini bercanda. Cuman ya enggak sih kalau sampai ke sana. Saya cuma bercanda doang ya teman-teman ya. View yang barusan lucu-lucuan doang. Ini harusnya di 8000 udah ada area kuat kok. Yang kemarin ngumpulin barang di bawah sana atau yang bikin breakout harusnya bakal cover di area itu. Yang jelas ini dia masih ada tren yang bisa digunakan untuk patokan. Terus juga support di area 8000. Nah, kalau misalkan saya lihat sebenarnya dia ada, kalau kita lihat pakai apa ya? Pakai pattern sih bisa aja inverted cup handle ini. Ini cup, lalu ini handle, udah breakdown, pullback, terus akhirnya turun. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang yang lain, chart pattern yang lain, mungkin dia bisa bikin falling wedge. Oh, belum falling wedge ya, belum mengecil soalnya. Nah, agak mengecil sih, tuh dia bakalan ada di range ini. Kalau misalkan breakout ke atas bakalan reversal, kalau breakdown ke bawah bakalan lebih kencang koreksinya. Seperti itu. Jadi batasi resiko aja. Kalau menurut saya 8000 ini juga sama, itu adalah angka krusialnya si INKP, harus dijaga kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan dia jebol, ya lebih baik hindari dulu INKP-nya. Seperti itu. Volumenya kecil sih, harusnya sih oke. Lihat dalamnya harian ada big distribusi juga. Untuk si INKP ini kalau kita lihat juga dia bandar movementnya belum begitu oke ya. Dan ya hari ini ada distribusi. Ini dia kena MA 50, cukup menarik. Yang penting batasi resiko di 8000 aja. Untuk INKP. Lanjut coba kita cek yang dibeli asing deh. KLB mungkin ya. KLB sebelumnya udah pernah saya bahas sih, viewnya masih sama, tapi nggak apa-apa deh. Biar ada yang hijau-hijau, biar yang dibahas nggak merah semua ya. Tuh, tadi untuk BBRI-nya sudah kita bahas kemarin, jadi nggak saya bahas lagi. Yang cari Big Bang BBRI, BMRI, BBNI, BBTN, silakan lihat video kemarin aja. 1 November itu masih bisa digunakan view-nya. Menarik, KLB ini saya rasa dia bikin continuation di 1600 ya. Sebelumnya dia bikin pattern di sini entah cup handle bisa, ini cup lalu handle, terus bikin bullish flag pun bisa juga ya, misalkan kayak gini. Nah, dia di sini breakout dan akhirnya naik. Kemarin kena 1600 dia merespon karena itu area resisten ya. Sempat konsolidasi 1, 2, 3 hari, dan hari ini dia breakout lagi dengan volume yang besar. Kalau menurut saya menarik untuk si KLB ini, masih ada upside-nya
Untuk kalau teman-teman masih punya barang ya, ini sempat terjadi shockwave juga, kocokan ya, diturunin dulu biar mungkin retailnya dikeluarin terus akhirnya ditarik ke atas lagi. Untuk next resistnya ada di sini 1685 sampai 1700 dan sekarang 1600 saya rasa sudah menjadi support seperti itu. Ini kalau misalkan continuation ya bisa cakep juga ini. Misalkan di sini symmetrical triangle ya. Tapi lucu juga ini breakoutnya, breakdown dulu baru breakout seperti itu. Target kalau symmetrical triangle dari swing high-nya mungkin bisa ke sini 1760-an seperti itu. Cuman yang jelas 1700 bakal ketemu area kuat lagi. Tinggal kita lihat dia berhasil breakout atau tidak. Seperti itu. Kita lihat dalamnya. Hari ini ada big distribusi. Setelah kemarin akumulasinya bagus ya, hari ini mulai ada yang keluar juga. Kalau dari bandar performance sebenarnya masih oke. Dia dari akumulasinya ya. Dan foreign flow-nya pun juga masih bagus juga. Cuman saya nggak tahu ini saham bandarnya lokal atau asing. Jadi ya itu dia. Yang penting batasi resiko aja. Kalau close di bawah 1600 harusnya kurang oke sih. Kalau swing pakai angka close-nya. Untuk ALBI, lanjut coba kita cek ALI. Hari ini CPO strong ya, karena memang komoditasnya masih kuat juga. Oke, sudah hit target untuk si ALI ini. Dia hit target, kena resist dan ada candle reject kalau menurut saya. Hari ini ALI naik 2,1%, pas kena 0,618. Udah pernah kita bahas ya sebelum-sebelumnya. Untuk si ALI ini targetnya ke 0,618 dan sudah hit. Nah, kalau misalkan udah hit gini terus gimana mas? Kalau targetnya udah hit, nah ya tinggal kita lihat dia biasanya ya kalau kena resist kuat tuh dia bakal konsolidasi. Tinggal kita lihat konsolidasinya apakah continuation atau reversal. Kalau misalkan continuation ya gaspol, tapi kalau reversal ya lebih baik hati-hati seperti itu. Untuk sekarang belum kelihatan, yang jelas sudah ada candle reject dari resisten ini ya di sekitar 11.000. Dia udah kena lalu turun dan closing di bawah 11.000 seperti itu. Untuk masih di baru aja golden cross, bisa aja potensi naik lagi ya. Dan untuk support ada di sini sekitar 10.500 itu support pertama, lalu setelah itu 10.300. Harusnya dua area itu kuat sih untuk si ALI ini. Tuh CPO yang masih oke, mungkin dia bisa sampai 12 ribuan ya di Fibonacci 0,786. Dan kalau masih breakout lagi bisa ke 1 di Fibonacci 1 itu 13.350. Dan kalau breakout baru kena 11 1,618 seperti itu. Tuh semoga nggak ada yang beli di pucuk ya tadi ya, market merah beli di pucuk, aduh kasihan banget itu. Batasi risiko aja, supportnya 10.500 sama 10.300 seperti itu. Kita lihat dalamnya hari ini cakep flownya untuk si ALI ini, big akumulasi ya, semua netral, big. Nah, ini juga jumlah brokernya yang beli 17, yang jual 49, dan dilihat dari volumenya pun juga cukup menarik ya. Buyer side-nya juga bagus, BK, ZP, AK, jejeran. Dah ini harusnya sih oke. Tapi ya bisa juga mereka main scalping ya. Atau kalau misalkan asumsi mereka ini asing, ya bisa aja mereka antisipasi juga kan market kayak gini. Yang jelas itu nggak ada yang tahu ini lemu dinamis kecuali kita punya kenalan bandar ya. Tinggal tanya ke orangnya. Tapi kalau misalkan nggak ada kenalan bandar ya tinggal batasi resiko di market gitu. Kalau misalkan kena cut loss ya udah, kalau udah TP ya udah kayak gitu aja. Yang penting semua terjaga seperti itu. Untuk ALI, lanjut coba kita cek Unilever. Ini cukup menarik loh teman-teman. Kalau menurut saya Unilever ya. Siapa tahu nih market kayak gini consumer goods mau berjaya lagi, bisa juga ya. Nah, kenapa saya bilang menarik? Karena Unilever sudah kena 0,618. Sebelumnya dia divergent di sini ya. Dengan target penurunan tuh ada di sini sekitar 4.800. Saya kira cukup sampai 4.800, tapi ternyata dia jebol dan turun sampai sekarang ini 4.400. Kalau saya lihat trennya sudah mulai melandai untuk tren penurunannya ini ya. Dia di 0,618 dan sudah mulai melandai. Ada tanda-tanda reversal, cuman belum ada konfirmasi. Kalau konfirmasi ya dia harus higher low, higher high. Tapi kalau enggak ya setidaknya dia bisa break high di sini. Kalau dia break 4.700 ya, itu bakalan bagus. Seperti itu konfirmasinya.
belum break juga ya, cuman dia memang sudah tertahan di area kuat di Fibonacci 0,618. Untuk support ada di 4400, untuk resisten 4600 sampai 4700. Barangkali nih si Unilever memang mau reversal, mungkin ini pattern yang ditunggu-tunggu, bisa aja ya dia mau bikin cup handle, bisa, misalkan ini kan cup, ini cup, lalu dia bikin handle. Nah, nanti dia bakal membentuk sebuah trend, artinya dia sudah uptrend kalau misalkan bisa break high seperti itu. Atau misalkan dia bikin bullish flag gitu bisa ya, falling wedges gitu bisa juga, misalkan kayak gini. Nah, itulah kira-kira kayak gitu bentuknya. Seperti yang jelas ini 4400 area kuat Unilever. Kalau misalkan jebol ya wassalam, bisa ke satu lagi 3800. Tapi potensi reboundnya besar harusnya. Kalau yang swing pakai angka closingnya seperti itu. Juga histogramnya mulai menguat. Barangkali tanda-tanda ya dia mau cup handle, bisa aja, siapa tahu kan, kemarin dia dihina-hina, sekarang yang lain pada koreksi, dia jalan duluan. Kalau menurut saya ada kesempatan, karena memang beda ya chartnya si Consumer Goods ini. Yang lain masih pada oke, Consumer Goods ini semua ada downtrend dari tahun 2018. Jadi ya bisa aja kalau misalkan tahun 2021 ini November ya, yang lain pada koreksi, dia mau manggung ke bagian jatah pun bisa juga seperti itu. Kita lihat dalamnya, hari ini ada big akumulasi juga untuk si Unilever. Sebelumnya ada yang tarik barang di sini ya. Ini 7 Oktober, lalu setelah itu bukan koreksi, ada distribusi kalau dari indikatornya Stockbit, dan hari ini dia ada big akumulasi. Cukup menarik sebenarnya flow-nya. Ini ya, diserok sendirian sama ZP ini. Cukup menarik. Yang jelas batasi resiko di 4400 aja. Kalau misalkan teman-teman agak jauh, stop loss-nya ya sampai 4300 nggak masalah sih, karena di situ ada support juga ya. Nih, di sebelumnya di sini resisten, sekarang jadi support. Nah, kalau misalkan teman-teman punya Unilever, bisa batasi di 4400 atau 4300, sesuaikan dengan money management dan budgetnya seperti itu. Untuk Unilever, lanjut coba kita cek LSIP. Nah, ini beberapa asing masuk ke CPO hari ini, karena mungkin opsi mereka juga cuma dikit ya, makanya CPO pada strong hari ini karena memang harga komoditasnya masih oke. Cukup menarik LSIP, ternyata saya lihat chartnya ya, cukup menarik LSIP. Kalau kita mau fair-fairan, dia sudah breakout ini LSIP ini, downtrend channelnya ya, di sini dia sudah breakout dengan volume yang kalau menurut saya ada juga. Tuh, cuman posisi sekarang baru kena resisten nih di sekitar 1430 sampai 1450. Yang jelas dia ada closing di atas seperti itu. Cuman memang belum ada retest dan belum ada pullback ya. Nah, kalau yang patternnya kayak gini, kita enak pakai intraday aja. Kita pakai 1 jam. Saya rasa kalau misalkan besok, nah ini juga udah bagus kalau menurut saya LSIP ini. Kenapa? Karena dia udah higher low dan higher high. Nih, jangan dia koreksi. Ini kan low, high, higher low, break, high, higher high dengan volume yang besar. Menarik LSIP kalau menurut saya. Dan ada area entry yang cukup bagus. Tuh. Ini kan tadi resist di sini ya, sekitar 1435 resistnya dia. Kalau misalkan besok dia langsung breakout sih bisa juga. Cuman kalau misalkan dia belum breakout, mungkin ya bisa bikin inverted head and shoulder. Ntar kita pakai 15 menit aja. Shadownya panjang soalnya. Nah, mungkin kayak gini ya. Ini inverted head and shouldernya si LSIP. Kalau memang dia mau jalan lagi. Nah, artinya kalau misalkan view ini nanti benar-benar hit, dia ada potensi turun ke 1385 sampai 1375 untuk membuat shoulder kanan. Cuman bisa aja tidak hit ya. Siapa tahu dia langsung mau ngegas, ini dia continuation break langsung naik, bisa juga. Tapi kalau misalkan dia ke area tadi, kalau menurut saya menarik LSIP karena ada potensi membuat inverted head and shoulder. Yang jelas dia sudah breakout hari ini untuk dari downtrend channelnya ini ya, waktu dia koreksi bisa juga jadi base-nya dia. Dan ya volumenya breakoutnya pun bagus juga. Hari ini juga dia terjadi big distribusi, tapi untuk LSIP ini big small neutral summernya brokernya akumulasi. Tapi tuh yang penting batasi resiko aja. Untuk support berarti ya kalau kita pakai inverted head and shoulder, stop lossnya under atau di bawah 1370-an lah, atau sini sekalian 1365 seperti itu. Itu untuk LSIP. Atau kalau misalkan dia cup handle ya, kan bisa cup handle juga nih. Ini cup, ini handle, neckline-nya sekitar sini.
1400 tuh. Jadi antara dia ke 1380 atau 1400 lalu naik lagi. Tinggal kita lihat pattern yang mana, seperti itu. Cuman biasanya ya kalau market baru kurang bagus, yang terjadi di sini inverted and shoulder. Jadi kalau menurut saya mungkin ada potensi ke 1380. Cuman nggak menutup kemungkinan ya, bisa aja dia cuma sampai 1400 doang. Seperti itu. Untuk RSIP lanjut, coba kita cek tower mungkin ya. Oke, hari ini tower 0%, nggak naik, nggak turun, closingnya sama kayak kemarin dengan candle yang sudah doji lagi. Kemarin dia doji lalu hijau tapi dibanting. Ini ya tanggal 28 Oktober doji, 29 Oktober hijau. Saya kira bakalan morning star, tapi 1 November dibanting lagi. Hari ini dia doji lagi. Artinya memang sudah dalam satu hari sudah sama-sama sama-sama kuat seller sama buyernya, makanya dia doji. Kalau kita lihat areanya sudah ada di area cukup kuat ini. Sebelumnya dia di sini resist, di sini dia breakout, terus pullbacknya aja juga rebound dulu di area ini, lalu turun lagi di sini jadi resist, dan akhirnya dia breakout, pullback pun juga kena lagi area 1135an. Yang betul-betul kayak gini biasanya di respect sama emiten ini ya, 1130an ini. Ada apa gerangan ya nggak tahu juga, yang jelas dia di respect sama sekitar 1145, area 1145. Buy pattern kalau menurut saya ada potensi dia bisa bikin yang namanya falling wedge. Nih ya, ini ada calon pattern reversal kalau misalkan dia konfirmasi breakout seperti itu. Nah, misalkan kayak gini, intinya dia segitiga ke bawah dan ada potensi untuk breakout. Tuh, tinggal kita lihat aja dia sampai closing nggak di bawah 1130. Kalau closing di bawah 1130 itu baru agak serem. Tapi kalau misalkan nggak, ya saya rasa mungkin dia mulai melandai lalu akhirnya naik ke atas seperti itu. Untuk target resist mungkin ke sini 1250 barangkali ya, nggak tahu juga. Yang jelas ini area harus dipertahankan dulu 1150 sampai 1140 seperti itu. Untuk MACD udah terlihat melandai, dia mau golden cross juga 1D-nya, dan RSI-nya sudah masuk area oversold. Cukup menarik, untuk tekanan jualnya sudah semakin melemah ya harusnya ya. Kita lihat ke intraday juga, ini ada potensi dia bisa bikin yang namanya regular bullish divergence. Kalau misalkan besok sampai golden cross ya, dia cross, nah ini kan indikator ke atas sedangkan harga ke bawah. Jadi regular bullish divergence ini juga sudah bullish divergence, harga ke bawah, indikator ke atas seperti itu. Tinggal harus bertahan aja sih. Cuman kalau misalkan besok dia jebol dengan volume besar, wassalam tower 1130 seperti itu. Low risk di area-area ini 1135 sampai 1150 seperti itu. Tinggal tunggu breakoutnya aja kalau dikasih. Dilihat dalamnya, nah ini ada big distribusi ya, big, normal, small, normal. Dan kalau kita lihat sebenarnya dari distribusinya ini kurang bagus sih untuk si tower ya. Setelah dia high kemarin, ini distribusinya cukup masif. Dan kalau kita yang banyak diomongin kan bentar lagi Mitratel tuh mau IPO gitu, maksudnya dia kan sektornya sama kayak si tower ini. Nah, apakah tower ini memang mau dibuang, maksudnya apa ya, switching lah, yang sebelumnya portofolio pegang tower untuk sektor infrastruktur atau menaranya pindah ke Mitratel, bisa juga kan mereka exit terus pindah dana seperti itu. Cuman kayak BCA Sekuritas nggak sih? Nah, BCA Sekuritas kan SQ. Nah, ini juga saya ngelihat si SQ ini ngumpulin untuk si tower ini ya. Dan kalau kita tahu tower ini kan grupnya Jarum, BCA juga grupnya Jarum. Jadi coincident? I think not. Jadi kayak nggak tahu nih. Mungkin satu grup bandarnya atau gimana. Yang jelas saya nggak pom-pom, saya cuma melihat potensi aja. Kalau kita lihat di depan mata, memang kalau dari bandar volumenya kurang bagus tower ini sejak dia high kemarin di 1600 ya, itu kurang bagus kalau dari indikator si Stockbit. Cuman kan nggak tahu juga dalamnya gimana. Tapi kalau by TA kira-kira tadi itu yang saya jelaskan tuh, dia ada potensi untuk reversal selama 1300 ini bisa dipertahankan oleh si tower seperti itu. Apalagi dia masuk oversold juga seperti itu ya. Semoga ada yang bisa bikin hijau lah, nggak semua sektor merah semua ya. Ini kalau menara-menaraan mau rebound, karena memang dia juga ada koreksi dalam juga seperti itu.
Untuk tower, lanjut coba kita cek apa nih. Kita coba cek yang merah-merah deh. Apa ya? Batu baraan kemarin udah semua ya, nggak saya bahas dulu biar nggak batu bara terus. Friend mungkin yang hari ini koreksi. Kayaknya semua mata sudah pada ke friend lagi. Nah, masuk ke friend, hari dia turun 1,79% dengan volume yang lumayan, tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil juga. Nah, ini juga salah satu emiten yang sudah koreksi dalam, kena area kuat dan akhirnya dia breakout dan rebound. Sebenarnya memang si friend ini belum bikin higher low ya. Setelah dia rebound, breakout, nah itu kan dia belum bikin higher low. Dan hari ini dia kena resist di 115. Ini kan Fibonacci 0,382 dan ya kalau menurut saya ada potensi dia bakal swing low untuk membuat higher low. Untuk support si friend-nya ada areanya sebenarnya agak lebar ini 110 sampai 102 teman-teman. Karena 110 itu ada area support klasik. Lalu setelah itu 108 sampai 105 itu juga ada support. Terus 102 ini ada support Fibonacci. Jadi area kuatnya sampai ke sana. Mungkin amannya ya kalau kondisinya kayak gini, kalau mau masuk sih cicil-cicil aja di sana. Nanti stop loss-nya kalau di bawah 100 seperti itu. Tinggal diatur uangnya yang bagus. Karena kalau beli sekali doang dan stop loss-nya di bawah 100, wah bisa minus 10% itu. Karena saham murah ya harganya. Turun 1 tick, 2 tick aja udah kerasa banget seperti itu. Mungkin ini dia mau retest ke 102, terus habis itu dia rebound, break menuju 0,618, bisa juga ya. Barangkali skenario nya mau kayak gini. Nah, ini kan dia kan kena terus ke 102 ke Fibonacci 236, terus habis itu ke 0,618. Bisa juga seperti itu. Yang jelas nanti tinggal kita lihat aja untuk kedepannya si friend ini kira-kira bagaimana. Masih menarik kalau menurut saya karena dia barusan breakout ya dari koreksinya. Setidaknya kalau misalkan minimal lah 126 sampai 136 harusnya. Tapi nanti kita lihat aja kira-kira dia bisa nggak sampai ke sana. Memang dia kemarin juga ada kena area kuat ya di sekitar 81 ini. Ini kan area kuat sebelumnya dia konsolidasi di sini. Di sini dikasih jalan dan kembali koreksi lagi, ya banyak demand lagi di sini seperti itu. Kira-kira itu ada potensi dia ke 108, 107, 105, 102 itu support-supportnya si friend sampai 102 lah. Nah itu resisten 115, lalu target 126 sampai 136. Lihat dalamnya hari ini ada yang nampung normal big akumulasi ya untuk si friend ini. Moving average-nya pun juga mulai mengarah ke atas. Kemarin juga terlihat ditampungin ya si friend ini dari tanggal 26 Oktober candle yang ini. Cukup menarik lah kalau menurut saya masih oke. Karena dia memang belum bikin swing low aja. Kalau misalkan bikin swing low itu bisa dimanfaatkan buat entry seperti itu. Itu untuk friend. Cuman apakah tidak ada worst case skenario? Ya jelas ada juga. Siapa tahu dia koreksi bikin cangkul ya kan, bisa juga kan. Artinya dia kan strong uptrend. Kalau dia breakdown 81 jadi dia turun pullback terus akhirnya breakdown ke bawah, itu kan strong uptrend. Tinggal kita lihat aja. Yang penting stop loss tetap jangan lupa seperti itu. Untuk friend, lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Nah memang kalau market kayak gini yang hijau-hijau gorengan semua ya. Apa nih? Arto mungkin lah ya terakhir. Hari ini Arto naik 2% dengan volume yang cukup besar. Dia sampai di rata-rata ya. Dan kalau kita lihat Arto kemarin kena resist di downtrend channel. Ini resist cukup kuat ya, karena trend itu resisten paling kuat, support paling kuat. Dia kena terus merespon, ada koreksi tapi volumenya kecil dan hari ini ada tarikan lagi. Saya mencium bau-bau breakoutnya Arto ini kalau yang kayak gini ya. Kalau misalkan besok dia sampai break 15.625, ini bakalan bagus Arto. Dia bakal konfirmasi, bisa continuation mungkin ya. Barangkali nih dia mau ngegas lagi. Gak ada yang tahu juga loh kalau misalkan patternnya seperti ini ya, bullish flag.
Nah, apakah Arto mau ke 28.000? Nanti kita lihat aja. Yang jelas tuh sekarang dia masih konsolidasi, sempat koreksi, terus view-nya beda ternyata untuk tekno. Kebanyakan kemarin dilihatnya sebagai inverted cup handle, cuman ternyata lebih ke downtrend channel ini ya. Dia ada rebound di area kuatnya dan ada potensi untuk breakout seperti itu. Setidaknya minimal kalau ini continuation ya, targetnya kesini dulu deh. Kalau misalkan dia besok breakout bisa ke 19 ribuan, retest all time high-nya si Arto. Kalau bisa break all time high, baru mungkin swing lagi untuk si Arto ini. Seperti itu. Cukup menarik. Volumenya yang bagus, saya suka. Dia koreksinya volumenya mini-mini. Ini 27 Oktober kecil, 1 November juga kecil, waktu candle merah, waktu candle hijau volumenya besar-besar. Itu ganteng yang kayak gitu. Kita cari support, barangkali bisa masuk ya. Nih, mungkin kalau misalkan untuk si Arto supportnya ada di sekitar sini 15.000 sampai 15.100. Tuh, itu untuk support terdekatnya si Arto. Untuk resisten di sini 15.350, 15.450 sama 15.500-an. Jadi bisa buy on breakout atau buy on weakness, tinggal diatur strateginya. Nah, masuk ke dalamnya. Ini mulai dikumpulin lagi si Arto ini. Ada akumulasi lagi setelah kemarin dia dijualin terus ya. Mulai terlihat ada akumulasi yang konsisten untuk si Arto. Kita lihat aja, dia juga bentar lagi menuju golden cross. Apakah benar-benar mau digas lagi? Tinggal kita lihat dulu aja kira-kira bagaimana si Arto nanti. Seperti itu. Amannya mungkin tunggu dia valid dulu aja breakout downtrend channel biar nggak PHP tuh. Atau barangkali dia mau bikin inverted head shoulder bisa juga ya. Ini shoulder kiri, ini head, nanti sampai ke sini terus shoulder kanan barangkali. Tinggal kita lihat aja ke depannya seperti itu. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik-klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.